Ya, selamat pagi Bu Eka. Pada kesempatan kali ini, tadi setelah kita berbincang-bincang, saya ingin mengetahui rencana tindak lanjut Bu Eka terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, terima kasih Bu Linda kesempatannya, terima kasih kunjungannya, dan terima kasih juga bincang-bincangnya tadi. Alhamdulillah dari sekilas bincang-bincang kita tadi mendapat banyak sekali pencerahan. Nah, untuk rencana tindak lanjut saya ke depan, insya Allah yang pertama yang ingin saya lakukan adalah mengajak seluruh murid saya dan orang tua muridnya untuk bersepakat bersama-sama menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dulu buat anak, mengatur jadwal yang lebih fleksibel, mencoba menggali apa yang mereka punya sebenarnya. Alhamdulillah berkat kegiatan ini mengenal lebih jauh tentang Ki Hajar Dewantara, pemikirannya yang luar biasa. Jadi kembali bahwa semua anak itu memang sudah ada jalannya, kita tinggal mengarahkan saja yang baiknya, yang benarnya. Insya Allah mereka akan berjalan sesuai dengan yang seharusnya sudah digariskan. Saya akan mencoba membuat sebuah pembelajaran yang lebih ke kontekstual, lebih mengajak mereka melihat sesuatu yang bisa mereka lakukan langsung, dan dari apa yang mereka lakukan langsung itu mereka bisa mencoba mencari pemecahan masalah dari yang sudah ada dan akan mereka hadapi nantinya, dan mereka juga bisa mengembangkan kemampuan pikir, kemampuan bicara, dan banyak hal bisa dilihat dari itu. Yang saya angkat adalah mengajak anak bersenang-senang, mencoba menggali kemampuan dirinya dengan bermain sains sederhana yang memang bisa dilakukan oleh anak-anak umur TK. Iya, terima kasih. Kita ketemu di pendampingan 1 Ibu ya. Semoga memberikan progres yang baik setelah pertemuan hari ini. Baik, mungkin di sini kita langsung di kerja aksi nyata ya Bu Linda ya. Di sini saya mengambil judul yaitu tentang meningkatkan kemampuan berbicara menggunakan metode bercerita dengan media boneka jari pada anak usia 5-6 tahun. Dan di sini saya mempunyai tujuan bahwa anak senang belajar itu sambil bermain. Nah, bermain itu biasanya sambil bercerita, mengeluarkan pengalaman-pengalamannya. Nah, dari situ saya mau menggali anak-anak akan meningkatkan dari segi berbicaranya. Karena saya murid saya ada beberapa anak yang ngomongnya masih belum jelas atau cedal, untuk menyebutkan kata atau huruf itu masih belum jelas. Nah, di situ dengan menggunakan metode bercerita ini mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kualitas anak berbicara bisa lebih baik lagi. Jadi nanti rencananya adalah menggunakan boneka ya untuk melatih kemampuan bicara anak. Nah, nanti tagihan berikutnya saya harapkan Ibu dapat berbagi kepada guru ataupun berbagi kepada komunitas. Ya Bu ya? Saya tunggu untuk pendampingan 1. Metode hands on di mana anak bisa menyentuh, meraba, merasakan benda yang aslinya. Nah, karena sekarang masih pandemi, jadi kita tetap bisa menerapkan hands on tersebut dengan menggunakan bahan atau barang yang ada di rumah mainan. Nah, seperti Lego atau bola dan lain sebagainya. Dan kita praktekkan melalui pembelajaran daring. Nah, kita bisa mengkreativitaskan kegiatan, misalnya anak berhitung. Nah, berhitungnya gimana? Sambil bermain Lego. Jadi anak bisa menyusun Lego ke atas, membentuk sebuah bangunan atau membentuk sebuah bentuk gitu, tapi sambil menghitung. Nah, seperti itu menurut saya. Iya, terima kasih Mbak Devi. Semoga rencana tindak lanjut ke depan itu terrealisasi. Saya tunggu lagi ya untuk pendampingan berikutnya. Untuk pembelajaran yang seperti filosofi Ki Hajar Dewantara mungkin dulu sudah pernah kita lakukan Mbak ya, cuman hanya tidak mendalam, hanya kata orang permukaannya aja, hanya menyentuh sedikit. Nah, selama ini yang saya lakukan itu di kelas saya belajar itu sambil mengajak anak bermain, karena karakteristik anak SD kan dia kan sukanya bermain, tidak pandai diam, suka bergerak, bekerja dalam kelompok, terus keingintahuan mereka juga sangat besar. Nah, contohnya misalnya saya dalam pembelajaran matematika Mbak ya, untuk saya ambil contoh untuk faktorisasi Mbak ya. Jadi nanti saya itu membuatkan
di kertas karton selembar itu saya bikin bulat-bulat seperti pohon faktor ya. Terus nanti angka-angkanya itu saya bikin tersendiri berupa kartu. Nanti kartu ini bisa kita tempelkan ke kertas karton yang saya buat. Nah, untuk mereka saya bentuk kelompok, Mbak. Dan satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, setelah itu perwakilan kelompok, mereka menunjuk satu orang sebagai ketua kelompoknya, maju ke depan untuk mencabut undi. Nah, di dalam undi itu ada berisi kertas yang tulisannya menyatakan bahwa soal yang akan dikerjakan bentuknya seperti ini. Nah, mereka di sini kan merasa tertantang untuk mengerjakan soal itu. Apalagi kerjakannya sama-sama dengan teman kan, mereka senang. Yuk kita kerjakan sama-sama. Di situ mereka nanti dari soal itu mereka sama-sama cari ini solusinya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Nah, dari situ kan kita sudah pembentukan karakter, Mbak ya, adanya kerjasama, kemudian mereka disiplin, harus menyelesaikan tugas nih, harus cepat-cepat biar tepat waktu gitu. Dan juga mereka di situ ada jiwa kemandirian mereka terbentuk. Kayaknya seperti itu saja, Mbak. Iya, berarti sudah sangat menginspirasi ya praktek baik yang telah Mbak lakukan selama ini. Jadi karena ini pendampingan 0, untuk berikutnya sama-sama kita berharap bahwa praktek baik yang Mbak lakukan pada hari ini bisa Mbak dokumentasikan, apakah itu dalam bentuk buku ataupun video atau apalah yang menurut foto. Kemudian bisa Mbak transfer ilmu Mbak ini kepada rekan-rekan Mbak di sekolah maupun kepada komunitas di MGMP. Seharusnya memang kita harus melayani anak. Nah, saya rasa memang salah satu pertanyaan dan jawaban yang saya berikan seperti itu, bagaimana kita melayani anak, kemudian membangun komunikasi, kemudian membangun kepercayaan itu juga penting. Karena kalau anak-anak percaya, maka mereka nyaman dengan kita. Kalau anak-anak udah nyaman, maka belajar pun ayo.